Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep bermain dan teknik komunikasi pada anak. Mengapa ini perlu saya jelaskan? Karena nanti ketika Anda praktek di rumah sakit, Anda harus melaksanakan tugas, salah satunya adalah bagaimana melakukan terapi bermain. Nah, tentunya Anda perlu konsep bermainnya, kemudian bagaimana sih teknik agar bisa berkomunikasi pada anak. Karena selama ini yang saya lihat mahasiswa tersebut kurang bisa mendekati pasien atau pada saat ujian itu tidak dapat melakukan intervensi karena anak tidak kooperatif kepada mahasiswa. Sehingga bisa saya katakan berarti mahasiswa tersebut belum bisa menguasai teknik komunikasi pada anaknya. Nanti kita akan bahas bagaimana sih caranya berkomunikasi kepada anak sesuai dengan usianya. Oke, yang pertama kita bahas mengenai konsep bermain. Jadi, apakah yang dimaksud dengan bermain? Kemudian nanti bagaimana klasifikasinya, fungsi dan tujuannya, kemudian faktor yang mengaruhi bermain, karakteristik permainan itu bagaimana, prinsip dalam aktivitas bermain pada anak sehat dan sakit itu seperti apa, kemudian alat permainan edukatif itu apa, dan terapi bermain di rumah sakit harus yang seperti apa. Nah, Anda tahu arti bermain? Anda suka bermain kan saat kecil ya, bahkan sampai saat ini juga bermain ya. Entah itu permainan yang seperti apa, pasti yang namanya bermain itu masih tetap dibutuhkan. Apalagi oleh anak-anak yang notabene memang pekerjaan mereka ya bermain. Dengan bermain mereka bisa belajar, kemudian mempelajari sesuatu di lingkungannya itu dengan bermain. Jadi apa sih sebenarnya bermain? Menurut Miller dan Kane, bermain adalah cara alamiah bagi anak untuk mengungkapkan konflik dalam dirinya yang tidak disadari. Jadi sebenarnya dengan bermain, anak itu belajar untuk mengungkapkan konflik dalam dirinya sendiri. Apa sih yang dia inginkan, kemudian bagaimana sih cara dia untuk berinteraksi itu bisa dilihat dari bermain. Kemudian menurut Foster, bermain adalah kegiatan yang dilaksanakan sesuai keinginan sendiri untuk memperoleh kesenangan. Jadi yang namanya bermain itu nggak ada yang dipaksa. Bermain itu adalah keinginan dan memang favorit anak-anak. Kenapa anak bermain? Salah satunya adalah untuk memperoleh yang namanya kesenangan, biar dia senang-senang ya sama temannya ataupun senang-senang dengan permainannya sendiri. Kemudian bermain itu adalah kepentingan yang sama dengan bekerja pada orang dewasa. Jadi menurut anak, bermain itu sama pentingnya dengan bekerja pada orang dewasa. Tentu Anda bisa tahu ya, bekerja itu kalau untuk orang dewasa seberapa pentingnya. Sangat penting karena itu merupakan suatu proses aktualisasi diri dan salah satu cara mencari nafkah ya dengan bekerja. Nah, begitu pula dengan anak. Bermain ini sangat penting untuk anak karena bermain merupakan cara yang efektif untuk menurunkan stres pada anak dan penting untuk kesejahteraan mental serta emosional anak. Jadi dengan bermain, anak itu emosinya lebih stabil, kemudian stresnya juga berkurang. Bagaimana anak itu bisa diketahui stres atau tidak? Tentu saja kita bisa lihat ya apakah dia sedih atau bahagia, dia menangis atau tertawa. Ini adalah salah satu contoh dari apakah anak mengalami stres atau tidak. Sedangkan menurut Wong, bermain adalah kegiatan yang dilaksanakan secara sukarela untuk memperoleh kepuasan. Kemudian bermain bisa merupakan cerminan dari kemampuan fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Jadi dengan bermain kita itu bisa melihat bagaimana sih fisik anak, apakah dia kuat atau tidak. Misalnya ada anak yang tahan
bermain bola sampai berapa jam, ada yang berlari-lari sampai berapa jam. Berarti dia fisiknya kuat. Kalau anaknya cuma diem mainan di kamar, kemudian cuma mainan yang sederhana, ringan, berarti kemungkinan dia memang fisiknya kurang kuat. Misalnya pada anak yang mengalami penyakit jantung, dia nggak bisa bermain yang membutuhkan fisik yang kuat atau energi yang berlebih. Kemudian intelektual, saat dia bermain misalnya pasar-pasaran atau main masak-masakan atau bermain robot, itu kan berarti kita bisa lihat intelektualnya seperti apa, kemudian emosi, bagaimana dia mengontrol emosi, dan sosial, bagaimana dia berinteraksi dengan teman sebayanya. Selanjutnya, bermain merupakan media yang baik untuk belajar karena dengan bermain, anak-anak akan berkomunikasi, belajar beradaptasi, melakukan apa yang dapat dilakukan, serta dapat mengenal waktu, jarak, dan suara. Jadi dengan bermain, anak itu sebenarnya berlatih berkomunikasi. Bagaimana dia menginginkan sesuatu, bagaimana dia ingin mengungkapkan perasaannya, bagaimana dia ingin merasa dihargai atau merasa dia butuh teman itu dengan bermain. Kemudian adaptasi, bagaimana sih dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya, apakah dia bisa bermain dengan teman-teman sebayanya, kemudian apakah dia bisa bermain di lingkungan tersebut. Nah, ini bisa dilihat dari cara dia bermain, kemudian mengenal waktu, jarak, dan suara. Jadi dia mulai mengenal suara-suara temannya, entah itu suara-suara misalnya dia bermain di lingkungan luar, kemudian waktu dia juga bermain, dia juga mengenal waktu, ini sudah pagi, ini siang, ini malam, saatnya bermain itu kapan. Nah, ini bisa diperkenalkan dengan bermain. Selanjutnya, klasifikasi bermain. Jadi, bermain itu bisa diklasifikasikan berdasarkan yang pertama isinya. Berdasarkan isi, permainan itu bisa dibedakan menjadi satu, berhubungan dengan orang lain, kemudian berhubungan dengan kesenangan, hanya memperhatikan saja, dan bermain keterampilan. Untuk permainan yang berhubungan dengan orang lain atau disebut social affective play, misalnya adalah bermain bola ya. Jadi kalau bermain bola sendirian kan pasti kurang asik ya. Jadi dia harus bermain dengan temannya atau istilahnya membentuk klub bola ya. Biasanya anak-anak laki-laki ini yang suka bermainan seperti ini, bermain bola. Kemudian berhubungan dengan kesenangan, sense pleasure play. Jadi yang namanya kesenangan ini berarti bisa dilakukan sendiri, yang penting anak merasa senang. Misalnya kalau perempuan main boneka, kalau laki-laki main robot. Kemudian ada permainan itu yang hanya memperhatikan saja atau disebut unoccupied behavior. Jadi anak hanya duduk, kemudian melihat temannya bermain, tapi dia sudah senang. Ini namanya permainan yang hanya memperhatikan saja. Kemudian permainan keterampilan. Nah, kalau bermain keterampilan ini membutuhkan alat, misalnya adalah bermain sepeda. Jadi bermain sepeda itu kalau nggak terampil ya dia nggak akan bisa untuk bermain. Makanya disebut permainan keterampilan. Kemudian berdasarkan karakteristik sosial, permainan dibedakan menjadi yang pertama adalah permainan dengan mengamati teman-temannya bermain atau disebut onlooker play. Jadi tadi seperti di atas, kalau hanya mengamati, di sini kalau berdasarkan karakter sosial namanya onlooker play, kalau berdasarkan isi namanya unoccupied behavior. Kemudian permainan yang dimainkan sendiri atau solitary play. Jadi permainan sendiri itu sama dengan sense pleasure play. Dia bermain sendiri, kemudian dia memperoleh kesenangan. Yang ketiga adalah permainan bersama tanpa interaksi. Jadi pernah ya Anda lihat anak-anak yang usianya sama bermain bersama tapi tidak ada interaksi. Misalnya satu bermain boneka, satu bermain robot, satu bermain
menggambar misalnya. Mereka kan jadi satu ya, tapi tidak ada interaksi, semuanya bermain sendiri-sendiri. Selanjutnya, permainan dengan bermain bersama tanpa tujuan kelompok. Nah, kalau yang associative play ini sudah ada interaksi, misalnya bermain peran ya, bermain jual beli. Ini kan sudah ada interaksi antar temannya, tapi tidak ada tujuannya. Ya udah, pokoknya main aja, main jual beli ya jual beli aja, tapi tidak ada tujuannya. Kemudian yang terakhir, permainan bersama yang dikoordinir, biasa disebut dengan cooperative play. Karena ini permainan yang bersama dikoordinir, berarti ada tujuannya, sama dengan permainan bola. Kenapa sih? Maaf ya. Kenapa sih anak-anak itu bermain bola? Tujuannya adalah untuk mendapatkan atau mencetak gol. Berarti ini kan dikoordinir. Kamu jadi back-nya, kamu jadi kipernya. Berarti ini sudah ada yang namanya koordinir permainan yang disebut dengan cooperative play. Nah, selanjutnya fungsi dan tujuan. Jadi kenapa atau apa sih fungsi dan tujuan bermain? Bermain itu selain untuk memperoleh kesenangan, tapi juga memiliki tujuan tertentu. Misalnya adalah perkembangan sensori motor. Perkembangan sensori motorik ini biasanya dihubungkan atau berhubungan dengan bayi. Jadi perkembangan sensori motor ini diharapkan bisa dilatih dengan bermain pada masa bayi. Contohnya apa sih? Contohnya adalah orang tua yang bermain dengan bayi, permainannya adalah model stimulasi, misalnya dari visual, pendengaran, taktil, dan stimulasi kinetik. Makanya kalau waktu bayi, orang tua itu kan pasti pernah Anda lihat ya, mengajak anaknya ngobrol, kemudian dipeluk, digendong, ditimang, kemudian diajak tertawa. Ini sebenarnya adalah permainan untuk perkembangan sensori motor agar anak itu visualnya bagus, pendengarannya juga bagus, kemudian sentuhannya pun juga bagus. Selanjutnya, fungsi dan tujuannya adalah untuk perkembangan kognitif atau intelektual. Tadi kan sudah saya jelaskan kalau salah satu fungsi, salah satu contoh dari permainan itu untuk melihat intelektual. Jadi, dengan bermain, intelektual anak itu bisa berkembang. Contohnya, anak belajar merangkai kata, kemudian berpikir abstrak dan memahami hubungan ruang. Dengan bermain, anak itu sebenarnya merangkai kata. Dia kan harus berbicara dengan temannya atau dia berbicara sendiri. Pernah kan lihat anak-anak yang mainannya bicara sendiri, itu kan sebenarnya melatih dia merangkai kata. Kemudian berpikir abstrak, mulai berpikir untuk sesuatu hal yang nyata. Jadi bukan lagi yang hanya hayalan-hayalan ya, tapi sudah mulai terbentuk dari yang kasar, kemudian memahami hubungan ruang. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah dia memahami kata naik saat dia bermain mendaki, kemudian dia memahami kata turun saat dia turun dari tangga misalnya, kemudian belajar kata di bawah, terbuka, dan tertutup, semua ini dengan bermain. Kemudian anak belajar mengatasi persoalan yang timbul. Nah, ketika anak bermain kan kadang ada kesulitan saat dia merangkai puzzle misalnya, atau merangkai membentuk menara misalnya, atau yang paling disukai laki-laki itu adalah ngotak-ngatik mobil. Nah, dengan seperti ini, anak itu belajar mengatasi persoalan. Misalnya dia nggak bisa, bagaimana ya caranya agar mainan ini bisa dimainkan lagi. Kemudian anak belajar mengenal warna, bentuk, tekstur, dan berbagai objek, angka, dan benda. Jadi dengan bermain, dia itu sebenarnya belajar. Misalnya bermain balok. Nah, dia akan belajar, oh ukurannya itu adalah persegi atau persegi panjang. Oh, warnanya ada macam-macam nih, ada warna merah, hijau, kuning. Nah, ini dengan bermain dia itu
mulai mengenal warna, teksturnya bagaimana, kemudian bentuknya seperti apa. Yang selanjutnya adalah untuk fungsi sosialisasi. Jadi dengan bermain diharapkan anak itu bisa berinteraksi dengan lingkungannya, misalnya bayi yang menunjukkan ketertarikan dan kesenangan terhadap orang lain. Kemudian saat anak 1 tahun hanya mengamati objek, setelah umur 2-3 tahun dia mulai bermain peran. Kemudian usia prasekolah bergabung dengan teman sebaya dan punya teman favorit yang biasanya pada saat anak prasekolah ini dia sudah mulai punya kelompok bermain sendiri. Kemudian selanjutnya fungsinya adalah untuk perkembangan kreativitas. Nah, anak-anak itu kan daya atau rasa ingin tahunya kan tinggi. Jadi dengan bermain dia itu mulai mengembangkan kreativitas, bagaimana sih caranya menggambar, bagaimana caranya agar dia itu bisa menyusun puzzle, ini semua adalah pengembangan kreativitas. Selanjutnya perkembangan kesadaran diri. Jadi dengan bermain, anak akan menyadari dirinya berbeda dengan yang lain, serta belajar kelemahan dan kekurangannya. Dia bermain petak umpet misalnya, oh ternyata saya tuh nggak bisa loh nyari, berarti kelemahan saya adalah di sini. Kemudian dia bermain angka. Oh, ternyata kelemahannya adalah kurang memahami. Atau dia mewarnai. Oh, ternyata kelemahannya adalah dia belum bisa mewarnai secara lurus, harus di dalam garis, ternyata dia belum bisa, dan sebagainya. Jadi dengan bermain dia itu sebenarnya memahami kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya perkembangan nilai-nilai moral. Jadi diharapkan anak belajar perilaku yang benar saat bermain dan mengenal nilai-nilai moral dan etika, entah itu di rumah atau di sekolah. Dan selanjutnya nilai terapeutik. Nah, ini khusus untuk anak yang mengalami hospitalisasi atau anak yang tengah dirawat di rumah sakit. Dengan bermain, anak bisa mengurangi tekanan atau stres dari lingkungan dan dapat mengekspresikan emosi serta ketidakpuasan pada situasi sosial serta rasa takutnya. Jadi anak yang dirawat di rumah sakit itu kan pasti merasa stres, takut, dan cemas ya. Dengan adanya bermain diharapkan bisa mengurangi perasaan-perasaan tersebut. Oke, selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi permainan. Jadi apa sih faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bermain? Yang pertama adalah tahap perkembangan. Jadi setiap tahap pasti mempunyai potensi dan keterbatasan sendiri. Misalnya pada saat bayi, tentunya permainannya yang sederhana ya, giring-giring atau ecek-ecek, kemudian eh, mulai mengenal benda, makanya dia harus melihat warna-warna yang mencolok gitu. Tapi bayi tidak bisa berlari atau bahkan lebih dari itu, makanya tiap tahap mempunyai keterbatasan dan potensinya. Nanti setelah dia dewasa atau istilahnya dia bertambah umurnya, semakin bertambah pula potensinya. Kemudian status kesehatan anak. Nah, tadi anak yang sehat dan anak yang sakit pasti permainannya berbeda. Kalau anak yang sehat bisa bermain trampolin, bisa bermain sepeda, bisa lari-lari. Tapi kalau anak yang sakit atau kondisinya seperti anak dengan penyakit jantung, tentu dia tidak bisa bermain seperti itu. Dia permainannya harus yang halus dan tidak membutuhkan banyak energi. Misalnya bermain lilin atau malam, kemudian mewarnai, semua hal-hal yang ringan. Selanjutnya jenis kelamin, tentu permainan anak laki-laki dan perempuan berbeda. Anak laki-laki suka main apa? Anak perempuan suka main apa? Biasanya kalau dalam era saya, anak laki-laki ya sukanya main mobil, anak perempuan sukanya main boneka. Nah, bagaimana untuk anak milenial sekarang? Tentunya Anda yang mengalami ya, apakah permainan yang suka atau Anda sukai saat ini atau pada saat kecil? Nah, apalagi anak sekarang ya, semuanya serba gadget. Kemudian lingkungan, jadi lingkungan pasti mempengaruhi apakah tinggal di kota atau tinggal di desa,
tentu sangat berbeda. Orang kota lebih suka main gadget misalnya, kalau orang desa masih suka permainan yang tradisional. Apakah Anda masih mengenal congklak? Apakah Anda masih mengenal gobak tudor? Nah, itu kan permainan-permainan waktu kecil di era sebelum era milenium ya. Kemudian alat permainan. Nah, alat permainannya itu pasti akan mempengaruhi juga bermain dan intelijensi dan status sosial ekonomi. Kecerdasan, status sosial pasti akan mempengaruhi bermain. Kemudian karakteristik. Nah, jadi kita harus mengenal karakteristik atau jenis permainan saat nanti di rumah sakit akan melakukan terapi bermain. Jangan sampai salah ya, permainan yang untuk anak toddler diberikan pada preschool atau sebaliknya. Jadi untuk mainan pada bayi usia 6 sampai 12 bulan itu bisa kita gunakan blokis warna-warni dengan ukuran yang berbeda-beda. Jadi, Anda tahu balok-balok bus-bus kecil itu, ini bisa untuk permainan bayi 6 sampai 12 bulan. Misalnya, ayo deh diambil biar nanti belajar merangkak. Karena bayi suka dengan yang berwarna mencolok. Kemudian buku dengan gambar menarik. Nah, untuk membiasakan anak itu suka baca, tidak ada salahnya loh. Dan tepatnya adalah sejak bayi sudah diajari untuk membaca. Bagaimana caranya? Ya kita bacakan cerita atau kita membuka atau memperlihatkan buku dengan gambar-gambar yang menarik. Kemudian bisa juga dengan balon, kemudian cangkir, dan sendok. Selanjutnya untuk mainan anak toddler usia 1 sampai 3 tahun itu biasanya karakteristiknya adalah mainan yang dapat ditarik dan didorong. Misalnya adalah mobil-mobilan. Mobil-mobilan pun juga berbagai ukuran ya. Ada yang besar yang dinaiki, ada yang kecil. Nah, ini biasanya suka kan dia dorong-dorong gitu. Kemudian kalau yang besar bisa dikasih tali, ditarik. Ini biasanya anak toddler itu suka mainannya seperti ini. Kemudian kalau cewek alat masak. Nah, alat masak yang dari plastik itu kan banyak macamnya ya. Sekarang permainan luar biasa jenisnya, jadi tinggal memilih. Gak seperti dulu, semua serba terbatas dan tradisional. Tadi untuk mainan alat masak, kemudian bisa main malam, boneka, blokis, gambar, kemudian anak toddler itu suka sekali dengan musik ya. Jadi coba Anda perhatikan anak toddler itu pasti suka bermain musik dan menyanyi karena memang pada masanya itu seperti ini. Kalau nggak ada drum yang beli ya, dia bisa menggunakan apapun di rumah, misalnya jerigen atau dia pakai sekedar piring dan sendok. Pokoknya dia suka mainan-mainan yang seperti ini. Kemudian krayon dan kertas. Nah, anak itu juga sudah mulai suka mewarnai meskipun kadang dia nggak menyelesaikan permainannya. Ya pokoknya coret-coret, udah selesai, bosan nyari yang lain kayak gitu. Kemudian mainan untuk prasekolah. Nah, ini biasanya mainannya adalah peralatan rumah tangga, tentunya masih dalam permainan plastik ya, bukan alat rumah tangga yang asli. Kemudian sepeda roda 3. Nah, anak preschool ini sudah mulai belajar bermain sepeda roda 3. Jadi kalau Anda amati, pasti anak-anak seperti ini suka sekali bersepeda, entah itu panasnya seperti apa juga tetap aja dia bersepeda ya. Kemudian papan tulis dan kapur. Nah, ini anak usia ini juga suka mencoret-coret. Jadi diharapkan antisipasi di rumah itu memang ada papan tulis dan kapur atau temboknya itu dikasih kertas. Jadi nanti anak-anak ini tidak mencoret-coret tembok, tapi mencoret-coret kertas dan papan tulis. Kemudian anak ini juga suka main drum.
buku dengan kata-kata yang simpel, jadi ada gambar, kemudian ada berapa kata, ada kapal terbang, mobil, dan truk. Ini permainan untuk anak preschool. Kemudian mainan untuk anak sekolah 6-8 tahun itu bisa main kartu, boneka, robot, kemudian buku, alat untuk melukis. Sedangkan umur 8-12 tahun sukanya mungkin sudah nggak ada sekarang ya, mengumpulkan perangko ya. Kalau dulu kan masih banyak ya, mengumpulkan uang logam, kemudian pekerjaan tangan, kartu, olahraga, dan sepatu roda. Nah, jadi sepatu roda juga bukan anak remaja lagi ya yang main ya, anak-anak kecil juga sudah bisa mulai bermain sepatu roda. Baik, selanjutnya mengenai prinsip aktivitas bermain ya. Jadi bagaimana sih prinsipnya? Yang pertama, bermain itu memerlukan energi ekstra, apalagi untuk anak yang sehat ya. Anda bisa lihat anak-anak bermain tanpa mengenal lelah ya. Jadi dia benar-benar mengeluarkan energi ekstranya, bisa dia itu bermain tanpa lelah seharian gitu. Kemudian warna yang cukup. Jadi prinsipnya bermain itu sediakan warna-warna yang cukup, warna yang banyak agar anak itu bermain mengenal warna. Kemudian alat permainan, harus ada alat permainannya, entah itu yang paling sederhana atau yang paling mahal. Kemudian ruang untuk bermain. Nah, dipastikan ruangan itu sebenarnya tersendiri ya, kalau tidak bisa-bisa seluruh rumah itu bisa jadi ruang bermainnya. Kemudian pengetahuan cara bermain. Nah, ini penting untuk anak mengetahui cara bermain, bisa didampingi oleh orang tua atau saudara kandung agar anak itu tidak merasa kesal dan marah ya saat dia bermain sesuatu. Kemudian yang penting juga teman bermain. Kasihan kan kalau dia main sendiri. Meskipun bisa, tapi sebenarnya kurang melatih sosialisasi kalau dia hanya bermain sendiri. Jadi diharapkan dia memiliki teman bermain. Itu merupakan konsep dari bermain. Selanjutnya adalah mengenai APE. Anda tahu apa itu? Alat permainan edukatif. Nah, jadi APE itu adalah alat permainan yang dapat mengoptimalkan perkembangan anak sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya. Nah, APE ini ada yang sederhana sampai ada yang mahal. Nah, yang sederhana tahu ya, misalnya puzzle, kemudian angka, huruf, itu yang sederhana. Yang mahal seperti apa? Yang mahal adalah Anda tahu boneka yang disetting untuk surat-suratan pendek, kemudian sholawat dan menyanyi yang harganya bisa mencapai 2 jutaan ya. Nah, ini juga termasuk APE karena dia berisi tentang edukasi atau melatih anak agar intelektual dan hafalannya makin kuat. Jadi masih termasuk APE, cuman dia memang termasuk golongan yang mahal, bukannya sederhana. Nah, diharapkan agar bisa mencapai seluruh kalangan, APE itu yang sederhana saja. Yang penting dia bisa mengasah atau mengedukasi anak tersebut. Nah, apa sih manfaat dari APE? APE manfaatnya antara lain adalah untuk pengembangan aspek fisik, jadi fisik anak biar sehat dengan bermain. Kemudian pengembangan bahasa, jadi di situ dilatih bagaimana mengenal atau merangkai kata, kemudian melatih komunikasi, kemudian pengembangan aspek kognitif, bagaimana dia cara berpikir. Misalnya kalau angka, dia harus tahu angka 0 sampai 9, kemudian nanti bagaimana penjumlahannya, ini berarti untuk melatih kognitif. Kemudian mengembangkan aspek sosial, lagi-lagi permainan APE ini diharapkan bisa melatih dia untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, apa saja syarat-syarat APE? Sebenarnya syarat APE itu yang pertama adalah aman. Jadi jangan sampai mainan itu yang berbahaya ya untuk anak. Misalnya kalau
pada anak toddler. Jangan memberikan mainan yang kecil-kecil, nanti bisa resiko tertelan. Jadi APE-nya harus aman. Kemudian ukuran dan berat APE sesuai dengan usia anak. Jangan sampai APE-nya terlalu berat sehingga membebani anak. Desainnya jelas. Kemudian harus berfungsi mengembangkan berbagai aspek, tadi 4 aspek. Kemudian harus dapat dimainkan dengan berbagai variasi, sederhana tapi menarik, jadi tidak membuat anak bosan. Kemudian APE tidak cepat rusak, kalau bisa dibikin permainan yang awet. Nah, seperti ini contoh saja dari APE, yang lainnya masih banyak sekali, Anda bisa searching APE itu apa saja. Apalagi zaman sekarang ya, permainan sudah lumayan banyak sekali. Nah, kita tinggal pilih. Yang penting permainannya adalah sesuatu yang bisa melatih berbagai aspek anak-anak. Nah, ini contoh-contoh dari APE, misalnya jam untuk mengenalkan angka, kemudian balok, kemudian puzzle, ada Lego ya untuk melatih kreativitasnya. Yang penting sesuai dengan usia dan aman untuk anak-anak, tidak membuat luka karena terlalu tajam, tidak membuat tertelan karena terlalu kecil. Selanjutnya, alat permainan balita dan perkembangan yang distimulasi. Dengan APE diharapkan bisa memberikan rangsangan atau stimulasi pada balita. Contohnya adalah motorik kasar dengan bermain. Oke, kemudian motorik halus, misalnya anak-anak bermain gunting, bola, dan balok. Kemudian kognitif, buku gambar, cerita, puzzle. Kemudian bahasa, bisa dengan cerita, majalah, menolong diri sendiri, misalnya gelas, sendok, tingkah laku, alat permainan yang dipakai bersama, misalnya bola, tali, dan dakon. Itu tadi merupakan permainan pada anak sehat. Selanjutnya terapi bermain di rumah sakit. Jadi kenapa sih kita perlu, tadi sudah dijelaskan, kenapa kita perlu terapi bermain untuk mengatasi rasa cemas dan stres pada anak. Nah, tujuan yang lain permainan adalah tetap melanjutkan fase tumbuh kembang secara optimal. Jadi Anda bisa bayangkan kalau anak-anak dengan penyakit kronis, tentu sepanjang hidupnya dia harus istilahnya perlu perawatan. Jadi di sini tetap ada terapi bermain agar anak yang mengalami penyakit kronis tetap bisa melanjutkan tumbuh kembang secara optimal, kemudian mengembangkan kreativitas anak dan beradaptasi secara lebih efektif terhadap stres. Dengan bermain diharapkan anak-anak itu sudah tidak stres dan menganggap lingkungan rumah sakit adalah seperti di rumah sendiri, meskipun tetap tidak akan sama. Nah, prinsip yang harus dipegang pada saat bermain di rumah sakit adalah anak tidak boleh banyak mengeluarkan energi. Jadi kebalikan dari anak sehat, permainannya harus sederhana, tidak boleh menghabiskan banyak energi seperti berlari, melompat, atau semua hal yang menghabiskan energi. Kemudian yang kedua, waktu bermain lebih singkat untuk menghindari kelelahan. Jangan sampai Anda mengajak bermain selama 1 jam ya. 30 menit saja itu sudah lumayan untuk mengajak anak yang sakit itu terapi bermain. Kemudian alat permainan bisa lebih sederhana, misalnya menyusun balok, membuat kerajinan tangan, atau hanya distraksi dengan menonton TV. Itu sudah merupakan salah satu terapi bermain untuk anak di rumah sakit. Kemudian relatif aman dan terhindar dari infeksi silang. Nah, ini jangan sampai kita mengumpulkan anak-anak dan sampai terjadi infeksi, ini harus dihindari. Orang tua boleh membawa mainan yang bersih dari rumah. Nah, biasanya kalau anak-anak punya mainan kesayangan, dia bisa membawa dari rumah. Tentunya harus bersih, kemudian sesuai dengan kelompok usia, tidak bertentangan dengan program terapi, dan perlu partisipasi orang tua. Jadi ingat prinsip FCC, tetap diajak orang tuanya saat anak bermain.
Itu tadi mengenai bermain, selanjutnya tentang teknik komunikasi. Nah, apa sih sebenarnya komunikasi? Komunikasi itu adalah pengiriman atau tukar-menukar informasi, ide, dan lainnya dari satu orang ke orang lain. Sedangkan komunikasi terapeutik adalah cara untuk membina hubungan terapeutik yang diperlukan untuk pertukaran informasi dan perasaan yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Jadi kalau komunikasi itu ya biasa kita ngobrol masalah sosial, masalah keluarga, masalah kuliah misalnya. Tapi kalau komunikasi terapeutik itu khusus komunikasi antara petugas kesehatan dengan pasien dan keluarga pasien. Karena tujuan komunikasinya adalah untuk memberikan terapi, entah itu untuk bertukar informasi mengenai prosedur, atau mengungkapkan perasaan, atau menanyakan keadaan dan kondisi anak sakit saat ini. Apa saja komponen dalam komunikasi? Komponen komunikasi dan komponen komunikasi terapeutik sama ya, yaitu ada pengirim pesan, kemudian penerima pesan, ada pesan yang disampaikan, ada medianya, dan ada feedback atau umpan balik. Nah, bagaimana sikap dalam komunikasi? Tentunya sudah diajari pada saat kemarin ya, komunikasi keperawatan dan etika sudah dapat ya. Jadi untuk sikapnya berhadapan. Jadi komunikator siap untuk berkomunikasi, kemudian mempertahankan kontak mata. Kontak mata itu menghargai klien. Jadi kalau berbicara itu jangan menunduk atau lihat HP atau lihat apa gitu, tapi kontak mata. Kemudian membungkuk ke arah klien, serta bersikap terbuka dengan menunjukkan kaki tidak dilipat dan tetap rileks. Kemudian selanjutnya sikap kesejatian, jadi menunjukkan tentang gambaran diri kita sebenarnya, empati, hormat, dan juga sikap konkret. Baik, untuk sikap komunikasi selanjutnya adalah sikap konkret, yaitu menunjukkan sesuatu yang nyata menggunakan alat bantu seperti gambar, mainan, dan lain-lain. Jika memang ingin menjelaskan sesuatu, bisa menggunakan media yang tepat. Kemudian aspek komunikasi dengan anak. Jadi kita harus pahami aspeknya bahwa orang dewasa itu menggunakan bahasa yang harus dipahami oleh anak. Jadi kalau Anda berbicara dengan bayi seperti apa, berbicara dengan tutur seperti apa, itu harap menggunakan bahasa yang dipahami anak. Kemudian sebenarnya anak juga akan berusaha untuk berbicara atau berkomunikasi agar orang dewasa itu bisa memahami bahasanya. Misalnya kalau anak bayi ya tentunya dengan menangis. Tangisan itu kan sebenarnya ada artinya dan itulah cara bayi berkomunikasi. Kemudian anak toddler meskipun hanya dapat beberapa kata, sebenarnya dia berusaha agar apa yang diucapkan itu dipahami oleh orang dewasa. Kemudian anak remaja lebih menyukai teknik komunikasi dengan diskusi. Jadi kalau berbicara dengan anak remaja jangan memojokkan dia, kemudian ceramah panjang lebar itu tidak akan berfungsi ya, tidak akan ada gunanya. Jadi dia akan lebih suka jika diajak berdiskusi. Kemudian hindari pertanyaan yang membuat malu dan jaga kerahasiaan dalam komunikasi dengan anak remaja, apalagi kalau sedang diskusi dengan banyak remaja ya. Jadi dihindari pertanyaan yang bisa membuat malu remaja. Nah, bagaimana teknik komunikasi dengan anak? Jadi, teknik komunikasi dengan anak itu bisa dengan dua cara, yaitu teknik verbal dan nonverbal. Teknik verbal misalnya biblioterapi, jadi dengan terapi, kemudian storytelling dengan bercerita. Jadi dengan bercerita itu kita bisa menyampaikan satu pesan ke anak, kemudian dengan bermain, dengan menceritakan mimpi yang dialami oleh anak, kemudian bermain menyebutkan keinginan, melengkapi kalimat, serta pro dan kontra. Kemudian teknik nonverbal dengan menggambar, menulis, aktivitas pengalihan, ada suara, sentuhan, dan ungkapan marah.
Sementara teknik komunikasi dengan remaja meliputi ajak remaja berdiskusi, kemudian jadilah pendengar yang baik. Dalam artian kita dengarkan secara aktif, jika memang diminta pendapat, baru kita memberikan masukan. Kemudian hindari respon berlebihan. Misalnya remajanya bilang apa, terus kemudian kita wah euforia gitu ya, atau terlalu mendalami apa istilahnya ya, terlalu berlebihan. Misalnya remajanya menangis, kita ikut menangis, itu berarti respon yang berlebihan. Kemudian berikan support, kalau remaja mengalami masalah kita berikan dukungan. Kemudian duduk bersama, jika ada masalah kita berdiskusi, duduk bersama dengan remaja. Dan yang penting adalah saat berkomunikasi dengan remaja, kondisikan atau posisikan dirimu atau Anda sebagai sahabatnya. Jadi remaja itu kan pasti jujur dalam bercerita, kemudian mengungkapkan semua masalah jika sudah menganggap kita sebagai sahabat. Kemudian strategi komunikasi dengan anak usia tutor dan prasekolah. Jadi untuk anak toddler dan prasekolah itu suka sekali bermain alat. Jadi kalau kita bawa termometer, kita bawa stetoskop, itu kita bisa beri kesempatan dia untuk memainkannya. Misalnya bawa stetoskopnya juga yang menarik ya, stetoskop khusus untuk anak-anak yang ada gambar karakternya. Nah, itu berikan dia kesempatan untuk memakai, kemudian memeriksa bonekanya atau memeriksa diri sendiri. Nah, ini memberi kesempatan kepada mereka. Ini sebagai pendekatan agar anak nanti bisa berinteraksi dan kita bisa melakukan intervensi terhadap anak tersebut. Kemudian beritahu anak tentang kondisi saat ini. Jadi bagaimana sih penyakit atau kondisi kesehatan saat ini bisa dijelaskan. Kemudian hindari sikap mendesak. Nah, kalau bertanya itu jangan mendesak. Kalau misalnya anak gak mau jawab ya sudah, kita cari waktu yang lain. Jangan ayo dijawab deh kayak gitu. Itu membuat anak menjadi sama sekali tertutup atau tidak akan mau berbicara lagi dengan kita. Kemudian bicara lambat dan rendah, jadi bahasanya halus, kemudian kecepatan atau temponya lambat sehingga anak itu bisa mengerti apa maksud kita. Kemudian hindari konfrontasi langsung serta don't touch me ya, jangan menyentuh anak tanpa izin dulu. Jadi kalau mau periksa boleh kakak pegang tangannya, pinjam dulu dong badannya, pinjam dulu dong tangannya. Jadi harus izin dulu, terserah nanti redaksi kalimatnya seperti apa. Karena anak toddler dan preschool itu tidak suka kalau dia disentuh tanpa izin. Kemudian strategi komunikasi dengan anak usia sekolah yaitu jelaskan sesuatu yang ingin diketahui. Jadi anak usia sekolah itu sudah mulai ingin tanya lebih tinggi. Jadi dia nanya ini, nanya itu. Nah, itu dijelaskan dan dijawab sesuai dengan yang dia ingin tahu. Kemudian gunakan kata-kata yang sederhana. Nah, kata-katanya jangan terlalu rumit ya, yang sederhana saja karena ini masih anak sekolah. Kemudian jangan menyakiti anak kecuali kalau memang tindakan invasif ya, tindakan atau prosedur invasif. Kemudian jelaskan prosedur dan fungsi objek tertentu. Jadi sebelum kita melakukan intervensi misalnya, kita sebelum infus misalnya, sebelum injeksi misalnya, kita harus jelaskan caranya dan juga fungsinya, karena anak sekolah ini benar-benar merasa penasaran apa sih ini, apa sih, kenapa sih harus seperti ini, itu yang perlu kita jelaskan. Dan strategi komunikasi dengan remaja sama dengan teknik yang diberikan tadi. Jadi pendengar aktif, kemudian jangan paksa. Jika memang mau merasakan sesuatu, berikan waktu yang cukup, utarakan perasaan, kemudian hindari ceramah panjang, serta hindari komentar yang meremehkan. Baik, itu tadi penjelasan mengenai terapi bermain dan komunikasi. Di sela-sela video ini mohon maaf karena ada gangguan atau iklan kemudian backsound.
semoga tidak mengurangi penjelasan dan pemahaman dari isi materi ini sendiri. Sekali lagi, jika ada yang ditanyakan, bisa langsung bertanya kepada saya atau bisa bertanya di forum diskusi. Baik, saya akhiri. Ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.